Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Gizi Angkatan 2019. Di sini kami akan mempraktekkan cara pengambilan sampel makanan kemasan kecil tanpa kemasan sekunder menggunakan metode kendaraan. Yuk langsung saja kita lihat bagaimana prosesnya. Halo, sebelum kita melakukan teknik sampling, ada baiknya kita mengetahui dulu tuh, apa sih yang dimaksud dengan sampel? Nah, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu sampel? Kalau belum, kita tanya kakak ini yuk. Kak, apa sih yang dimaksud dengan sampel itu? Oke, jadi yang dimaksud dengan sampel adalah sebagian yang diambil dari objek yang akan kita teliti nantinya. Seperti misalnya, kita akan meneliti sebuah biskuit seberat 100 gram. Maka kita ambil sebesar 1 gram untuk kita jadikan sebagai sampelnya. Nah, jadi kalian udah pada tahu kan apa itu sampel? Jadi bisa dong kakak jelasin apa itu teknik sampling? Nah, setelah tadi kita mengetahui apa itu sampel, jadi yang dimaksud dengan teknik sampling itu adalah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya itu dia sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya. Itu dia bisa dengan memperhatikan sifat-sifat penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Jadi setelah mengetahui apa itu sampel dan apa itu teknik sampling, apa tahap selanjutnya kak? Nah, adapun tahap selanjutnya yaitu kita harus mengetahui apa saja sih alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk melakukan teknik sampling tersebut. Baiklah, kalau begitu mari kita lihat apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan nantinya. Kemudian alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk teknik sampling model kendaraan ini ada beberapa macam. Yang pertama ada tepung terigu. Tepung terigu di sini digunakan sebagai bahan sampel yang akan diuji dalam pengujian. Yang kedua ada kemasan. Kemasan digunakan untuk mengemas bahan sampel. Yang dapat digunakan ada karung dan plastik. Yang ketiga ada kontainer. Kontainer digunakan untuk alat atau media dalam pemilihan sampel. Yang keempat ada sendok. Sendok digunakan untuk mengambil setiap sampel dari setiap kemasan. Metode kendaraan. Ada yang tahu dengan metode kendaraan? Yuk langsung saja kita lihat bagaimana proses. Nah, pada sebuah truk terdapat 6.000 bungkus tepung terigu. Menurut metode Kodek, ketika sampel berjumlah 4.000 sampai dengan 24.000, maka bisa disederhanakan menjadi 13 bungkus, yaitu dengan cara mengambil 3 bungkus dari sisi kiri, pintu berjarak 1 sampai 1,5 meter, selanjutnya 3 bungkus dari jarak 0,5 dari sisi, 3 bungkus dari jarak 1 sampai 1,5 meter dari ujung belakang, 3 bungkus dari jarak 0,5 meter dari sisi, dan 1 bungkus dari tengah. Selanjutnya, tepung yang telah terpilih bisa dipindahkan ke tempat lain untuk dijadikan sampel yang mewakili 6.000 bungkus tepung terigu tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita ambil kemasannya, kemudian buka kemasannya. Di setiap kemasan ambil 1 kg. Untuk 1 sendok teh makan ini kita asumsikan sebagai 1 kg. Setiap contoh untuk tiap pengujian dengan cara khusus tergantung pengujian yang akan dilakukan, seperti pemeriksaan kadar air, pemeriksaan kadar abu, lemak, dan protein. Dan terakhir, contoh yang tidak terpakai kita kembalikan lagi ke tempatnya. Baik, selanjutnya masuk identifikasi contoh. Untuk bagian pertama itu beri label wadah unit contoh sudah contoh diambil. Jadi setelah contoh itu diambil, beri label sebagai penandanya. Pastikan bahwa label tersebut pada wadah tertempel dengan baik agar tidak mudah lepas pada saat penanganan atau pengangkutan. Nah, untuk selanjutnya beri nomor setiap wadah untuk contoh atau tuliskan kode contoh pada label. Nah, yang dimana kode dimaksudkan supaya identitas contoh tidak diketahui oleh laboratorium pengujian. Selanjutnya, kode pada label harus sama
dengan kode pada laporan. Jadi pada saat memberian kode pada label dengan kode pada laporan itu harus sama. Yang ketiga, jika unit contoh diambil dari kemasan yang besar, seperti kotak karton, tulis identitas karton pada label contoh untuk memberi peluang pengujian kembali dengan contoh yang sama. Selanjutnya, label dapat berupa kertas berperekat atau bahan lain yang tidak mungkin diganti isinya tanpa merusaknya. Jadi, label bisa berupa hanya kertas atau dengan lem transparan yang dimana jika ingin mengubahnya terlebih dahulu harus merusaknya. Tulis identitas label dengan tanggal, nomor, contoh, dan orang yang mengumpulkan contoh. Jika dikehendaki lebih dari satu contoh, perlakukan setiap unit contoh harus sama.